Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 2 akan menampilkan drama yang berjudul Gadis Pantai. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dari paling ujung kiri. Nama saya Regita Widya Putri sebagai moderator. Nama saya Sherina Putri sebagai Ayu dan Ningsih. Nama saya Kavina Taya sebagai Ibu Sri. Nama saya Sofiani Fauzia sebagai Putri dan Ibu Lilis. Nama saya Kalakalia sebagai Gadis Pantai. Nama saya Rika Kurniawan sebagai Bendoro. Nama saya Muhammad Bima Sakti sebagai bapak dari Gadis Pantai dan juga Agus Abdul. Nama saya Nathan Wisnujaya sebagai Agus Hamid dan Imam. Saya Arif Faik sebagai Putra dan Agus Karim. Saya Tan Saira sebagai Mahardina. Lagu Ilir-Ilir terdengar lembut dari ibu-ibu yang sedang menjemur ikan asin. Disusul bapak-bapak nelayan. Anak-anak kecil tampak sedang bermain cublak-cublak suang namun tampak murung. Seperti ada yang kurang, seharusnya kita berlima. Sepertinya Gadis Pantai sedang main apa ya? Biasanya kita orang sekali main. Sore-sore gini kalau tidak main, dia pasti membantu emaknya. Pulang yuk, aku lapar. Tapi aku masih mau main. Anak-anak, ayo pulang, sudah malam. Terlihat gadis pantai berdiri di sisi sebuah kursi memandang kosong seperti melihat kampungnya dari jauh. Sore-sore begini, biasanya aku sedang membalik lusung kecil dari pojok rumah. Aku tuang udang kecil yang telah kujemur tadi siang dan kutumbuk sampai halus. Jika sedang tidak sibuk membantu emak, aku akan bermain dengan 4 orang temanku. Namun di sini tak ada lesung, tak ada bau udang kering, tak ada bau babon tongkol tergantung di atas pengasapan, tak ada jeblok-jeblok suam. Aku benar-benar merasa aneh di sini. Aku rindu omelan emak dan pukulan bapak saat aku nakal, atau pelukan emak dan tangan bapak yang mengusap kepalaku dengan lembut. Kalau aku lebih pandai, aku tidak akan begini. Aku benar-benar takut dan bingung. Bendoro, seorang lelaki ningrat yang selalu memakai beskap mewah, menggunakan tongkat, dan saat dia berjalan, suara slopnya akan meruntuhkan hati setiap orang. Siapakah dia? Lelaki yang sedang butuh cinta atau seorang ningrat Jawa yang terlalu patuh pada beskapnya? Tapi siapakah aku? Gadis pantai atau seorang perempuan yang tidak punya kuasa atas kata tidak? Bendoro terlihat duduk sedang menikmati lagu rangkaian melati. Di belakangnya Agus berdiri dan paling ujung Mardina. Apakah suara seindah lagu ini? Saya Bendoro, tapi suara siapa yang Bendoro maksud? Anak itu, Gadis Pantai. Sepertinya gadis kampung itu pakai pelet. Gus. Benarkah? Tapi gadis kampung itu memang cantik, seumuran denganku pula. Saya Bendoro, tapi dia tidak pantas. Maksudmu? Saya Bendoro, bukankah seharusnya Bendoro menikah dengan gadis bangsawan? Lanjutkan Mardina, kalau kau adalah kerabat jauh, kau terbilang lancang. Ampun Bendoro, ampuni saya. Jujur saja, aku cinta padanya. Saya Tapi beskap ini mau menerimanya, dan aku masih pantas menjadi Bendoro jika berharap demikian. Bu Sari, apa kau mengambil Usman Santen? Saya mendorong. Tidak mendorong. Tidak mungkin. Saya kan terhormat. Tidak Terhormat? mungkin. Ampun mendorong. Ampun Bendoro, saya rasa Bendoro berlebihan jika menuduh Agus Karim. Bukankah bujang tua itu yang lancang? Ya, bujang tua itu sangat setia padaku dan Mas Santen, hingga berani pada kalian. Benar Pamanda, Bujang Tua dan gadis kampung itu memang sama-sama orang kampung. Gus, mau. Bendoro tidak lagi peduli padamu. Ya, apa kau ingin aku tempatkan di gudang dalam 1 bulan kan? Mohon ampun Bendoro, tentu saja tidak. Tidak kusangka Bendoro adalah sosok yang sangat lembut. Ya, aku jatuh hati padanya. Tatapan matanya dingin tapi amat mendamaikan. Selalu kepalaku akan bersandar di dadanya. Dielus dengan lembut dan kami akan berbincang-bincang kerabat.
Sayangnya cintaku padam. Bagaimana tidak, aku hafal betul setiap sudut kamar kecilku. Dapur, ruang membatik, dan halaman belakang tempat Bendoro menanam pohon mangga. Tapi aku tidak tahu ada ruang depan tempat di mana Bendoro menerima tamu. Bagaimana bisa Bendoro tidak membawaku saat menerima tamu? Bukankah aku ini wanita utama, istrinya? Inilah mengapa cintaku jadi padam. Tidak ada seorang ningrat yang mau memperkenalkan istrinya yang berasal dari kampung nelayan. Boah pengabdian. Aku jadi ingat, kalau sudah begini, Bendoro semakin terasa jauh. Bu Ujang cerita, pekerjaan kita adalah mengabdi kepada Bendoro Mas Santen. Tidak ada pekerjaan lain selain mengabdi pada Bendoro. Dosa Mas Santen, dosa jika tidak setia. Mas Santen paham? Beberapa ibu-ibu nelayan sedang berbincang, membicarakan garis pantai. Bukannya bapak dan mak garis pantai itu seharusnya hidup enak, bukannya malah makin kerja mati-matian? Tidak segampang itu. Maksudnya? Ya kan yang bagi istri kan anaknya, orang tuanya mah nggak penting. Walau mereka sudah dalam tuanya. Dimana-mana itu orang kaya itu kejam. Aku nggak ngerti kalau ngomongin orang kaya dan orang miskin. Aku kan udah hidup kayak gini dari kecil, bau amis dan asin. Aku pernah dengar seorang bangsawan seperti Bendoro hanya menikah untuk kesenangan birahi saja, sebelum benar-benar menikah dengan sesama bangsawan. Maksudnya? Maksudnya ya orang-orang bangsawan itu kalau nikah sama orang kampung, dia cuma pengen dikawinin aja, diinin aja, paham? Sudah kita nggak bisa berdebat tentang adat bisa edan. Edan? Maksudnya? Ya adalah, suka terus, udah nggak tahan aku. Tahun sudah, tiba-tiba tubuhku begitu berat. Mataku berkunang-kunang. Rupanya sebuah jasad telah tertanam dalam rahimku, anakku. Kurasa tidaklah sia-sia perasaan yang akhirnya terhampar antara aku dengan Bendoro. Bendoro memang tak kurang perhatiannya padaku, tapi feodalisme sudah terlanjur mencengkram tubuh serta jiwaku. Dan sekarang anakku, inilah yang dikatakan orang barat sebagai sebuah keramahan Jawa. Bukankah ini semacam penyiksaan yang bakal lebih kejam dari kerja Rodi Jalan Raya Daniels? Aku hanya bisa bertahan dengan begitu bodohnya aku. Saat aku melahirkan, aku masih sempat teringat sentuhan lembut Bendoro, dan aku masih saja takut ditinggalkan oleh Bendoro. Padahal ia tak sudi lagi padaku. Air mata tak lagi punya harga. Harapan-harapanku hilang terbang. Satu-satunya yang tersisa adalah aku sebagai harapan. Bapak menghampiri garis pantai yang sedang termenung. Jadi anakmu sudah lahir 3 bulan. Bapak, Mengapa tidak ada kabar? Sekarang kemaskan semua pakaian, kita akan pergi. mengapa Bapak? Jangan bertanya nak, jangan bertanya. Kita akan pergi sekarang. Pergi? Kemana Pak? Pulang. Pulang? Ya pulang. Kau tidak suka lagi dengan kampung halamanmu sendiri sekarang. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Kau telah dicerai nak. Tawakal, sabar. Anak yang kulahirkan adalah anak Bendoro sendiri Pak, bukan anak orang lain. Mari pulang nak ke kampung halamanmu sendiri. Tempat kau dilahirkan dan tempat leluhurmu dikubur. Aku tidak ingin pulang Pak, aku ingin pergi. Kemana kau mau pergi? Ke Blora Pak. Kau mau ikut siapa? Ada siapa di sana? Dulu aku punya pelayan, dia sudah diusir. Mungkin dia pergi ke sana Pak. Jangan nak, mari tinggal di kampung halamanmu sendiri. Kau tidak kenal dengan tempat itu. Mohon ampun Bapak, Bapak pulanglah dengan kapal terbaru buatan Masem. Kapal itu akan menggantikan aku sebagai anak. Sampaikan maafku kepada emak, tetangga, dan para saudara. Pulanglah Bapak, keluarga sudah menunggumu. Bapak pergi meninggalkan garis pantai. Tiba-tiba Bendoro datang menghampiri garis pantai. Beri uangku Bendoro, saya dengar Bendoro telah menceraikan saya. Kau tidak suka? Apalah saya ini tuanku, saya hanya seorang budak yang harus mendengarkan cerita Bendoro. Lalu, apa lagi? Saya belum lagi mempersembahkan kepada Bendoro, putri tuan Bendoro, putri tuan anakku, bukan anak orang lain. Saya adalah anaknya, saya yang hina ini tuanku. Bagaimana saya mengurus anak saya jika saya pergi? Aku tak suruh kawasan aku. Paskah saya pergi meninggalkan anak saya? Silakan pergi. Apa yang diperbuat
Kau tinggalkan rumah ini. Bawa seluruh perlengkapanmu. Ayahmu sudah kuberikan uang kerugian untuk membeli dua kapal dan perlengkapannya. Ampuni saya Bendoro, saya jatuh hati pada Bendoro, terlebih saat mendengar tangisan anak kita. Saya paham Bendoro, ada tidak akan memperbolehkan saya terus di samping Bendoro. Saya paham apa arti bangsawan dan apa arti rakyat jelata. Mau beribu ampun saya panjatkan pada Allah, jika sudah takdir apalah saya ini tuanku. Tapi janji setiaku untukmu akan saya jalani. Kau sudah mulai berani padaku. Pengalaman dan hidup yang mengajari saya. Kau benar-benar mencintaiku. Jika tidak, saya tidak akan sebegini menderita. Jadi kau merasa menderita berada di sisiku. Siapakah saya, Bendoro? Bukankah saya hanya gadis biasa, gadis kampung? Kau selalu begitu. Dan Bendoro pun demikian. Kau sudah mulai berani padaku rupanya. Ampuni saya, tuanku. Jangan berpikir bahwa aku ini kejam. Lantas, Masih ada cinta di antara kita. bagaimana saya harus menjawab Bendoro? Tentu saja, ada atau tidak ada. Sekian penampilan drama dari kami. Kami mengambil referensi dari buku yang judulnya sama, itu Garis Pantai. Baik, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.